Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya ya kan, tentang bagaimana menggambarkan medan listrik dan gaya listrik. Sekarang kita lebih ke bagaimana bentuk dari gaya listrik ketika medan listriknya kita sudah ketahui seperti ini. Jadi kita menggunakan contoh yang sama, 2 kulom di kiri minus 3 kulom di kanan. Di titik P jaraknya masing-masing 1 meter di sini, partikel dan titik P. Oke. Nah, kita tahu dari proses perhitungan sebelumnya bahwa medan listrik di titik P adalah K kalikan 5 kulom per 1 meter kuadrat ke arah X positif atau ke arah I. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Misalkan saya mau meletakkan muatan ketiga, misalkan Q3 sebesar misalkan sebesar 3 kulom positif di titik P. Nah, kira-kira gaya yang dialami oleh partikel 3 ini kemana? Gitu kan. Nah, menurut teman-teman, bagaimana kita menyelesaikan ini? Jadi kita meletakkan muatan lain di sini. Kita letakkan muatan 3 di sini, loop Q3 gitu ya. Untuk saya letakkan di titik P. Di titik P sudah ada medan total EP begitu kan, oleh kontribusi partikel 1 dan partikel 2. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana gaya dari yang dialami oleh muatan 3 ini? Nah, kalau kita menggunakan definisi atau pengertian dari medan itu sendiri kan, suatu medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik persatuan muatan ya kan, persatuan muatan tes di sini. Jadi kita melakukan tes dengan meletakkan muatan 3 gitu, muatan Q3 di sini. Nah, jadi kalau misalkan dari situ kita dapatkan formulanya adalah untuk F adalah muatan tes itu dikalikan dengan medan listrik di titik itu ya. Jadi medan listrik sekarang kita coba untuk gaya pada partikel 3 kulon adalah kita lihat adalah Q3, ini muatan milik partikel 3. Kemudian medan listrik di titik partikel 3 diletakkan, yakni di titik P. Kita tulis E P seperti itu ya. Nah, kalau kita selesaikan Q3 masukkan angkanya berapa? 3 kulom gitu kan. Dikalikan E3. E3 adalah K kalikan 5 kulom per 1 meter kuadrat ke arah I. Jadi yang kita dapatkan nanti F3 vektor adalah, kalau kita kalikan semua nanti kita dapatkan K kalikan 3 kali 5 jadi 15 kulom kuadrat dibagi 1 meter kuadrat gitu ya, ke arah X. Nah, itu dia. Jadi medan listrik yang dirasakan oleh muatan positif 3 kulom pada titik P yang terletak antara partikel 1 dan partikel 2 adalah K kali 15C kuadrat per 1 meter kuadrat ke arah X. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya coba tes lagi dengan muatan Q4. Q4 misalkan muatannya adalah minus 2 kulom. Jadi tadi saya letakkan muatan 3, sekarang saya coba ganti dengan muatan 2 ya. Muatan 2 sekarang. Ini nilainya negatif 2. Dengan metode yang sama ya kan. Sekarang saya coba cek di sini F4. Berapakah gaya yang dialami oleh partikel 4 ini ketika, jadi setelah saya masukkan muatan 3, kemudian saya muatan 3 saya buang gitu kan. Terus saya ganti dengan muatan 4, Q4 minus 2 kulom. Gaya yang dialami oleh muatan 4 ini seperti apa pada titik P? Nah, menggunakan formula yang sama gitu kan. F4 sama dengan muatan 4 dikalikan medan listrik di titik muatan 4 diletakkan. Muatan 4 diletakkan di titik P, yakni medan listrik adalah EP titik itu. Oke, seperti ini. Maka yang kita dapatkan adalah berapa? Q4 adalah minus 2 kulom kalikan EP-nya. EP-nya adalah
K kalikan 5 Coulomb per 1 meter kuadrat ke arah I positif. Nah, sekarang di sini kita memasukkan angka positif negatif di sini. Karena interaksi antara muatan positif dan muatan negatif terhadap suatu medan listrik itu berbeda ya. Jadi kalau muatan positif, kalau medannya ke kanan, ini kan medan listriknya kan ke kanan ya. Muatan positifnya, medan listriknya ke kanan dan muatan yang dikenai adalah muatan positif, maka gayanya adalah ke kanan. Sekarang kita coba cek kok muatannya negatif dan medan listriknya ke kanan positif, jadinya kemana gitu. Kalau misalkan kita coba kalikan, nanti kita dapatkan K minus K 10 Coulomb kuadrat per 1 meter kuadrat I. Nah, seperti itu. Nah, apa ini? Kesimpulan yang kita dapatkan di sini, ternyata untuk partikel bermuatan negatif, jadi kalau kita bandingkan medannya ke kanan positif, kemudian saya masukkan muatan negatif dikenai oleh medan positif, maka hasilnya adalah gaya ke arah negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bandingkan ini ya, ini muatan Q3 gitu ya. Q3 tadi berapa? Plus 3 Coulomb. Dia akan mendapatkan gaya F3 ke kanan, ini benda 1, benda 2. Nah, kalau misalkan saya bandingkan dengan kondisi muatan 4, ini benda 2, oke. Titik P, ini Q4, nilainya adalah minus 3 Coulomb, minus 2 Coulomb. Gaya yang dialami oleh muatan 4 adalah ke kiri ya, karena dia negatif.